two, three, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Hampir semua orang lazimnya memiliki keterampilan menulis dengan baik, namun belum tentu dalam hal berbicara. Ternyata berbicara ada seninya loh. Nah, sesuai dengan tema presentasi kelompok kami kali ini, yaitu keterampilan berbicara dalam forum ilmiah presentasi. Wah, ini namanya saya praktik langsung atas materi yang saya sampaikan nih. Sebelum menuju kepada pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini saya, Tasya Jaya Safira dengan NIM 212110102002. Lalu ada teman-teman saya yang lain yaitu Widi Suryaningsih dengan NIM 211510102045, Zwina Eka Puspita Arini dengan NIM 212110102018. Lalu ada Putri Diajeng Lorenza dengan NIM 212110102005, Anisatun Aulia dengan NIM 212110102017, Firly Nur Anissa dengan NIM 211510102065, dan Gilang Perdana Akbar dengan NIM 211910701052. Sebelum menuju pembahasan lebih lanjut, saya mau tanya terlebih dahulu nih, tahukah kalian apa itu presentasi ilmiah? Ya, presentasi ilmiah merupakan aktivitas penyebaran hasil telaah teori, kajian ilmu, makalah, dan hasil penelitian melalui penyajian materi oleh pemateri atau presentator dalam suatu forum ilmiah yang melibatkan peserta sebidang. Dalam kegiatan presentasi, seringkali menuntut adanya diskusi aktif antara peserta dan presentator. Untuk menciptakan suasana yang kondusif, presentator perlu memperhatikan aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, berikut beberapa hal terkait keterampilan berbicara dalam forum ilmiah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Wahyuni, berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem fungsi tubuh. Seseorang yang berkomunikasi dengan bahasa oral atau mulut membutuhkan kombinasi yang serasi antara sistem neuromuskular untuk mengeluarkan fonasi dan artikulasi suara. Pringga Widakdo menyatakan bahwa bahasa merupakan sarana berkomunikasi secara individual dan sosial. Demikian pula halnya dengan berbicara. Saat kita berbicara dengan Tuhan dalam berdoa, secara individual kita mengatur diri kita, perasaan, dan keyakinan diri kepada Tuhan. Sejatinya, tuturan tersebut dari diri kita dan untuk diri kita yang kita nyatakan kepada Tuhan. Secara fungsional, manusia dapat berbicara untuk keperluan mengekspresikan diri atau fungsi ekspresif atau emotif, lalu untuk menginformasikan atau fungsi referensial, dan untuk meraih tujuan atas tindakan mitra tutur atau fungsi konatif. Buhler menyatakan ketiga fungsi tersebut berdasarkan fokus berbahasa kita. Jika berfokus pada diri kita, maka kita sedang menerapkan fungsi ekspresif. Jika berfokus pada isi pesan, maka yang kita terapkan adalah fungsi referensial, dan jika berfokus pada mitra tutur, maka kita sedang menerapkan fungsi konatif. Menurut Ack dan Winker, pada dasarnya berbicara mencakup tiga tujuan, yaitu memberitahu, melaporkan atau to inform, menjamu, menghibur atau to entertain, dan membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Pada tujuan pertama, pembicara akan berupaya memperjelas objek yang dibicarakan dalam bahasa yang sederhana dengan bantuan ilustrasi yang memperjelas objek. Pada tujuan kedua dan ketiga, pembicara berfokus pada penyimak atau mitra tuturnya, memahami mitra tutur dalam memperhatikan objek atau tindakan yang dibawanya. Nah, kapabilitas berbahasa, khususnya berbicara, itu mengarah pada dua hal, yaitu ketercapaian tujuan dan realisasi strategi tutur yang baik dan santun. Dengan kata lain, kapabilitas berbahasa merupakan gambaran kecerdasan dan karakter yang baik. Seseorang yang mampu menyampaikan pengetahuan, tapi ngebuat mitra tutur terancam mukanya, rasa nggak nyaman, dan ngebuat situasi jadi nggak baik, tentu nggak bisa dikatakan memiliki kapabilitas berbicara yang baik.
seseorang pemimpin yang berhasil mengelola pekerjaannya belum tentu bisa dikatakan sukses jika belum mampu menggunakan bahasa yang baik. Bahasa seorang pemimpin mencerminkan kewibawaan, ketepatan pandangan dan cara berpikir akan semakin baik dan menunjukkan jati diri positif jika dinyatakan dalam kalimat yang baik dan benar yang di dalamnya mencerminkan kesantunan. Hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lain. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua berdasarkan unsur tindakannya, yaitu reseptif dan produktif. Keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif yaitu menyimak dan membaca, sedangkan yang bersifat produktif yaitu berbicara dan menulis. Dari segi wujudnya, keterampilan berbahasa dibagi menjadi keterampilan lisan dan tulis. Keterampilan lisan merupakan keterampilan yang memerlukan unsur kelisanan atau tuturan, yaitu menyimak dan berbicara. Keterampilan tulis berobjek bahasa tulis berupa wacana. Keterampilan tulis meliputi membaca dan menulis. Secara utuh, kita menggunakan keempat keterampilan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari. Keempat keterampilan tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan. Yang pertama yaitu hubungan berbicara dengan menyimak. Kemampuan berbicara dimulai dengan proses menyimak. Hal yang didengarnya atau disimaknya merupakan bahan untuk berbicara dari aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Aspek non-kebahasaan berkaitan dengan cara bertutur, pilihan kata, kecenderungan pola kalimat, penekanan-penekanan kata tertentu, dan sebagainya. Aspek non-verbal berkaitan dengan cara berpikir, kecenderungan pemahaman, dan ideologi yang muncul dari pemikiran dan kekritisan pembaca di sekelilingnya. Kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa berbicara dengan hasil kegiatan menyimak secara komprehensif dan kritis. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam berbicara, kita pun harus menjadi penyimak yang baik. Anderson dan Leach, 1988, menyatakan ciri-ciri penyimak yang baik sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan sikap fisik dan mental. Penyimak yang baik ialah penyimak yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menyimak. Yang kedua, berkonsentrasi. Penyimak yang baik dapat memusatkan perhatian dan pikirannya terhadap apa yang disimak. Yang ketiga, bermotivasi. Penyimak yang baik mempunyai motivasi atau mempunyai tujuan tertentu. Yang keempat, objektif. Penyimak yang baik ialah penyimak yang selalu tahu tentang apa yang sedang dibicarakan dan sebaiknya penyimak selalu menghargai pembicara. Yang kelima, menyimak secara utuh atau menyeluruh. Penyimak yang baik akan menyimak secara utuh atau keseluruhan. Yang keenam yaitu selektif. Penyimak yang baik dapat memilih bagian-bagian yang dianggap penting dari bahan yang disimakkan. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu. Penyimak yang baik tidak mudah terganggu oleh suara-suara yang lain di luar bunyi yang disimaknya. Yang kedelapan, menghargai pembicara. Penyimak yang baik adalah penyimak yang menghargai pembicara. Penyimak tidak boleh menganggap remeh terhadap pembicara. 9. Cepat menyesuaikan diri dan kenal arah pembicaraan. Penyimak yang baik dapat dengan cepat menduga ke arah mana pembicaraan, bahkan mungkin ia dapat menduga garis besar isi pembicaraan. 10. Tidak emosional. Penyimak yang baik dapat menyimak dengan baik terhadap pokok pembicaraan serta dapat mengendalikan emosinya dan tidak mencela pembicara. 11. Kontak dengan pembicara. Penyimak yang baik mencoba mengadakan kontak dengan pembicara, misalnya dengan memperhatikan pembicara, memberi dukungan kepada pembicara, atau ucapan tertentu. 12. Merangkum. Penyimak yang baik dapat menangkap isi pembicaraan atau bahan yang disimakkan. 13. Menilai. Penyimak yang baik ialah proses penilaian terhadap materi yang disampaikan. Pada saat ini, penyimak mulai menimbang, memeriksa, membandingkan apakah pokok-pokok pikiran yang dikemukakan isi pembicara dikaitkan atau dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan si penyimak sehingga ia dapat menilai kekuatan bahan disimakkan tersebut. Dan yang terakhir, mendengarkan tanggapan. Bagaimana terakhir dari proses menyimak ialah mengevaluasi bahan disimakkan. Penyimak mengemukakan tanggapan atau reaksi, misalnya dengan mengemukakan komentar. Reaksi akan terlihat dalam bentuk bahasa dan terpencar dari ucapan-ucapan yang pendek seperti wah, menarik sekali, bagus, setuju, sependapat, dan sebagainya. Hubungan berbicara dengan membaca. Kemampuan berbahasa lainnya yang erat kaitannya dengan berbicara adalah membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman.
Untuk memahami bacaan dan menunjukkan pemahaman dari kegiatan membaca, berbicara dijadikan metode dalam melakukan asesmen. Setelah membaca, mahasiswa harus mampu memproduksi apa yang dibacanya dalam kegiatan berpresentasi atau berdiskusi. Beberapa kegiatan perkuliahan pun menunjukkan hubungan berbicara dengan membaca melalui kemampuan bertanya. Setelah membaca, mahasiswa diminta untuk bertanya secara kritis yang menunjukkan pemahaman dengan pertanyaan yang berkualitas. Kemampuan berbicara sebagai kemampuan produktif memerlukan bahan yang diolah secara kognitif untuk diproduksi dalam kegiatan berbicara. Bahan tersebut dapat diperoleh dari kegiatan membaca. Membaca sesuai bidang yang akan kita bahas atau kita sajikan akan meningkatkan kualitas pembicaraan kita. Dengan demikian, membaca akan memandu atau menuntun kita memperluas pemahaman untuk memperkaya konten pembicaraan kita. Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Namun, berbicara memiliki kaitan yang sangat erat dengan keterampilan membaca, sama halnya erat kaitannya dengan keterampilan menyimak. Tentunya, semakin banyak orang, maka semakin banyak pula pengetahuan yang diperolehnya untuk menambah wawasan. Pengetahuan tersebut mencakup kosakata atau istilah yang luas dan beraneka ragam serta topik pembicaraan yang lebih kaya. Orang yang gemar membaca juga lebih tepat dalam berujar karena mengetahui ejaan yang benar. Membaca juga meningkatkan keterampilan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Orang yang terbiasa membaca sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Hubungan-hubungan antara kegiatan lisan dan membaca dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, performansi atau penampilan membaca sangat berbeda dengan kecakapan berbicara. Yang kedua, pola-pola ujaran orang yang tuna aksara mungkin mengganggu pelajaran membaca bagi anak. Yang ketiga, pada tahun-tahun awal sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Maka membaca bagi anak-anak kelas yang lebih tinggi turut membantu meningkatkan keterampilan dalam berbicara mereka. Yang keempat, kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Jika muncul kata-kata baru dalam buku bacaan siswa, maka guru hendaknya mendiskusikannya dengan siswa agar mereka memahami maknanya sebelum mereka mulai membacanya. Dan yang kelima, kosakata khusus harus diajarkan langsung. Artinya, jika terdapat istilah kosakata baru, hendaknya guru untuk mendampingi dan memberikan pengertian atau pemaknaan agar seperti yang diharapkan sebelum memulai kegiatan membaca. Hubungan berbicara dengan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa tingkat tinggi. Menulis merupakan keterampilan bahasa yang bersifat produktif seperti keterampilan berbicara. Kemampuan menulis merupakan saran pendukung kemampuan berbicara. Pada saat tertentu, kemampuan berbicara memerlukan naskah atau makalah dari Mulyati 2010. Disitulah peran penulis yang baik diperlukan. Kemampuan menulis makalah akan menjadi jalan untuk mengabstraksi dan memaparkan pembicaraan kita. Tulisan yang baik akan mudah dimengerti dan mudah disajikan oleh pembicara. Di samping itu, banyak jenis kegiatan berbicara yang memerlukan naskah-naskah tertulis. Dalam kegiatan seminar, pemakalah diminta untuk menulis artikel atau makalah lalu mempresentasikan artikel tersebut. Artikel yang berkualitas akan menghasilkan materi pembicaraan yang berkualitas pula. Secara langsung, keterampilan menulis menentukan keberhasilan presentasi. Ada kalanya terdapat kesenjangan. Penulis yang baik bukan pembicara yang baik dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu kesadaran bahwa keterampilan dapat dilatihkan. Dengan berfokus dan berlatih, kita pasti bisa melakukannya. Di samping itu, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog dari Mulyati 2010. Pendapat tersebut sangat tepat. Ketika kita sedang mewawancarai seseorang, pewawancara menyampaikan pertanyaan dan narasumber memberikan respon berupa jawaban. Jawaban atau respon tersebut harus sesuai dengan pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan menyimak. Kita perlu menuliskan hasil wawancara tersebut untuk menjaga dan melakukan cross-check kesesuaian antara pertanyaan dengan respon atau jawaban. Keterampilan menulis sangat diperlukan untuk menelaah hasil pembicaraan saat wawancara atau dialog. Oleh karena itu, keterampilan menulis diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil pembicaraan kita. Berbicara dan menulis merupakan aktivitas atau kegiatan berbahasa yang bersifat produktif karena mampu menghasilkan sesuatu. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dalam berbicara merupakan kegiatan ragam lisan.
Sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis yang mengedepankan ide-ide berpikir yang dituangkan dalam bentuk tulis, sehingga dapat diidentifikasi bahwa menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Hal ini menandakan penulis dan pembicara sama-sama mempunyai peran sebagai pemberi pesan kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara maupun membaca. Sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Berbicara pada forum ilmiah. Sebelum berfokus pada kaidah berbicara pada forum ilmiah secara spesifik, misalnya diskusi, debat, atau bentuk komunikasi lain, tentunya berbicara pada forum ilmiah memiliki etika atau kaidah yang harus kita penuhi agar informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik, meningkatkan kualitas pengetahuan, ataupun memecahkan masalah. Maka dari itu, seseorang harus mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Musabah 2012 menyatakan kemampuan berbicara bermanfaat untuk 1. Memperlancar komunikasi antar sesama, 2. Mempermudah pemberian informasi, 3. Meningkatkan kepercayaan diri, 4. Meningkatkan kewibawaan diri, 5. Mempertinggi dukungan publik, 6. Menjadi penunjang meraih profesi atau pekerjaan, 7. Meningkatkan mutu profesi atau pekerjaan. Lalu, bagaimana sih teknik berbicara yang baik itu? Teknik berbicara yang baik. A. Berbicaralah ramah pada setiap orang. Kenapa? Karena keramahan menunjukkan kerendahan hati dan memberikan rasa nyaman pada orang lain. Salah satu sikap sederhana dari keramahan adalah tersenyum. B. Artikulasi atau pelafalan harus jelas. Hal ini untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman. Maka dari itu, kita perlu disiplin dalam berbicara. Caranya dapat diwujudkan dengan mematuhi kaidah pelafalan dan mengupayakan pelafalan yang jelas, serta santai, berbicara tidak terlalu terburu-buru, dan juga tidak terlalu lambat. C. Perhatikan diksi atau pemilihan kata. Kenapa? Karena pilihan kata yang kurang tepat dapat menimbulkan permasalahan. D. Fokus pada apa yang dibicarakan dengan menyatakan kalimat yang efektif dan tidak berbelit-belit, serta melihat situasi yang kita hadapi, baik formal maupun non-formal. Setelah tahu teknik berbicara dengan baik, pasti kalian juga penasaran nih, bagaimana sih teknik berbicara di depan umum? Teknik berbicara di depan umum. A. Tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Kita harus berupaya menunjukkan antusiasme kita dengan cara memperhatikan audiens serta menunjukkan sikap ramah dan bersahaja. B. Melakukan kontak mata sekitar 5-15 detik kepada semua peserta yang hadir. Dengan demikian, semua peserta merasa diajak berbicara. C. Tersenyum. Perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. Senyuman juga membawa suasana tenang dan santai, serta lebih terlihat percaya diri. D. Sisipkan humor untuk menghilangkan kejenuhan. Meskipun begitu, gunakanlah humor yang baik dan berkualitas tanpa adanya unsur sara dan pornografi yang justru akan merendahkan diri kita di mata orang lain. E. Fokus pada pembicaraan. Posisikan diri kita sebagai informan tanpa harus memamerkan diri kita seolah-olah peserta yang hadir tidak lebih tahu dari diri kita. F. Berikan pujian yang jujur pada orang lain tanpa menyimpang dari maksud. Acap kali presentator memberikan pujian kepada peserta yang telah bertanya. Misalnya, wah, pertanyaan yang sangat menarik. Dengan begitu, peserta merasa lebih dihargai. Selanjutnya, teknik membuka dan menutup pembicaraan. Pembicaraan akan terkesan menarik jika kita berhasil membuka dan menutup dengan kesan yang baik. Dalam pembelajaran bahasa dikenal tuturan ringan atau small talk, seperti ucapan salam, misalnya selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dapat pula ucapan salam sesuai agama, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau singkatannya. Untuk memancing perhatian, gunakanlah sambutan berkaitan dengan rasa syukur, rasa bahagia, dan hal-hal positif lain.
Pembicara atau biasanya moderator harus mampu menyimpulkan hasil pembicaraan untuk membantu pendengar mengabstraksi apa yang dikatakan oleh pembicara. Sangat penting dalam kegiatan pembicaraan, kita gunakan ilustrasi yang mendukung untuk membuat pendengar memahami isi pembicaraan dan mudah mengingat materi. Lalu, berbicara atau berkomunikasi secara profesional menuntut kesiapan 3 hal. Pertama, wawasan atau materi yang disampaikan. Kedua, cara penyampaian yang meliputi gerak, intonasi suara dan penekanannya. Dan yang ketiga yaitu penampilan. Semua hal tersebut dapat dipelajari asalkan siswa memiliki kemauan. Selanjutnya, diskusi ilmiah. Diskusi merupakan perundingan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk memahami, menemukan masalah dan penyebabnya, lalu mencari jalan keluar atau solusinya. Jumlah peserta diskusi harus lebih dari 2 orang. Beberapa diskusi kelompok besar bahkan terdiri dari ratusan orang. Nah, kata ilmiah pada diskusi ilmiah memberikan makna khusus. Diskusi tersebut mempunyai cara-cara yang lebih khusus dan kesimpulan yang dihasilkan oleh diskusi tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Yang pertama yaitu materinya menyangkut keilmuan. Yang kedua memiliki asas moral yang melatar belakangi ilmu tersebut. Asas moral tersebut sangat mempengaruhi teknik berdiskusi dan hasil diskusi. Dengan asas moral seperti itu, semua proses dalam melaksanakan diskusi dari persiapan diskusi sampai penyebarluasan simpulan harus memenuhi etika keilmuan. Nah, Sulistyo pada tahun 2016 memaparkan beberapa teknik diskusi yang dapat digunakan secara ilmiah maupun non-ilmiah. Yang pertama ada diskusi meja bundar yang terdiri dari 5-15 orang. Lalu ada diskusi berkelompok atau bus groups, lalu ada diskusi panel, seminar, konferensi, lokakarya atau workshop, rapat kerja, simposium, kolokium, debat, curah pendapat atau brainstorming, lalu ada diskusi kelompok terpimpin atau focus group discussion. Selanjutnya, etika diskusi. Selama ini, kita mengenal aturan berdiskusi untuk menghasilkan kemanfaatan secara ilmiah. Kesuksesan sebuah diskusi bergantung pada komponen yang terlibat di dalamnya. Diskusi seperti seminar, kolokium, FGD, dan diskusi lain yang merupakan sebuah event membutuhkan panitia. Dalam penyelenggaraan suatu diskusi, kepanitiaan biasanya terdiri atas ketua umum, panitia pengarah, dan panitia pelaksana. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus dilakukan oleh pemakalah yang baik saat berlangsungnya diskusi? Yang pertama, pemakalah harus menulis atau berdiskusi sesuai dengan topik yang diminta atau dengan tujuan diadakannya diskusi. Untuk keperluan ini, pemakalah harus membaca dengan cermat apa yang diminta dan apa yang tercantum dalam TOR. Sekiranya tidak setuju dengan topik yang diminta, pemakalah harus segera menghubungi panitia pengarah guna merundingkan perubahan ini supaya tidak menyimpang dari tujuan diskusi. Pemakalah datang tepat pada waktunya. Waktu berbicara, pemakalah menjaga kontak mata dengan hadirin dan tidak hanya melihat ke layar tayangan. Pemakalah harus mengakui argumentasi yang lebih kuat, tidak berdebat kusir. Pemakalah mengakui jika tidak mengetahui sesuatu yang ditanyakan oleh peserta. Pembicara tidak menganggap adanya pertanyaan yang bodoh dan pembicara harus menghargai audien. Pembicara tidak melebihi waktu yang disediakan untuknya dan pembicara menggunakan alat bantu secara efektif. Tidak hanya pada panitia dan pemakalah, peserta diskusi yang sopan dan etis sangat mempengaruhi hasil diskusi. Peserta perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, turut mengambil bagian dalam diskusi. Yang kedua, berbicara hanya kalau sudah diizinkan oleh moderator. Yang ketiga, berbicara dengan tepat, tegas, lugas, dan jelas. Hal tersebut bisa ditandai dengan sikap, jangan menjadi pemakalah tandingan. Hindarkan menggunakan kata-kata pendahuluan yang terlalu banyak, dan kita harus ingat bahwa orang lain juga menunggu giliran untuk berbicara. Yang ketiga, hindarkan kata-kata gagah yang maknanya kurang dikuasai. Yang keempat, menunjang pertanyaan atau pernyataan dengan fakta-fakta, contoh-contoh atau pendapat para ahli yang sesuai. Mengikuti diskusi dengan penuh seksama. Jika Anda tidak berminat terhadap topik diskusi yang sedang dibicarakan, maka tidak perlu memenuhi undangan yang diberikan kepada Anda. Mendengarkan penuh dengan perhatian, bertindak sopan dan bijaksana, serta mencoba memahami pendapat orang lain. Kesantunan berdiskusi. Pemakaian bahasa yang santun antar lawan bicara diperlukan agar komunikasi dalam kegiatan diskusi terjalin dengan baik.
Kesantunan dalam berdiskusi dapat dilihat dari aspek berikut. Sebagai penutur, penutur berbicara wajar dengan akal sehat, tidak perlu dibuat-buat. Berbicara secara wajar dengan akal sehat akan membuat tuturan terasa santun. Penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Kalimat tidak perlu berputar-putar untuk menghindari kebingungan. Penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur. Hal ini menunjukkan anggapan bahwa mitra tutur memiliki pengetahuan untuk memahami apa yang dikatakannya. Penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Dan yang terakhir, penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius untuk mendukung situasi diskusi agar tetap kondusif. Sebagai moderator, harus bersikap adil pada tiap peserta diskusi, tidak boleh condong ke sebelah pihak, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta diskusi dan tidak menguasai seluruh jalannya diskusi. Sebagai peserta diskusi, menghargai peserta lain, mematuhi tata tertib diskusi, harus patuh pada moderator, menerapkan etika diskusi, dan menerima hasil diskusi dengan lapang dada. Adapun tugas peserta diskusi, yaitu yang pertama, ikut mengambil bagian dalam diskusi, berbicara ketika telah dipersilahkan oleh ketua, berbicara dengan tepat dan tegas, pernyataan yang dilontarkan harus ditunjang dengan fakta, contoh, atau pendapat ahli, dan mengikuti diskusi dengan seksama dan penuh perhatian. Lalu, mendengarkan dengan seksama ketika lawan tutur berbicara, bertindak dengan sopan, santun, dan bijaksana. Selain itu, adapun sikap tidak santun yang menghambat diskusi yaitu sikap agresif dan reaksioner, sikap menutup diri, terlalu banyak bicara, bicara bertele-tele, atau berbisik dengan teman di samping, dan bersikap acuh dan tidak peduli. Sikap santun saat menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Yang pertama, mengajukan pertanyaan dan sanggahan secara jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, mengemukakan pertanyaan dan sanggahan secara santun dan tidak berbelit-belit, menghindari pernyataan, permintaan, dan perintah langsung. Dan yang terakhir adalah mengupayakan agar pertanyaan dan sanggahan tidak mengarah pada bantahan ataupun debat. Lalu adapun hal-hal yang perlu dipahami mengenai etika diskusi. Yang pertama, jawaban atau tanggapan harus sesuai dengan pertanyaan. Yang kedua, jawaban harus objektif dan memuaskan berbagai pihak. Yang ketiga, menghindari prasangka dan emosi. Dan yang keempat, bersikap jujur dan terus terang ketika tidak dapat menjawab. Dalam menyajikan makalah, pembicara perlu berpresentasi untuk mengungkap hal yang dituangkan dalam makalah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana etika berdiskusi atau berbicara dengan baik. Selain itu, perlu juga dipaparkan bahwa berbicara berhubungan dengan menulis. Salah satunya adalah menuangkan gagasan dalam lembar salinida atau slide. Berikut ini adalah ciri-ciri salindia yang baik. Yang pertama adalah sederhana. Salindia sederhana mudah dipahami audiens dalam beberapa detik. Salindia sederhana bersifat efektif, memperhatikan pilihan kata, atau dapat pula didukung oleh ilustrasi gambar yang ada hubungannya dengan makna salindia. Yang kedua, satu salindia untuk satu pesan. Salindia yang baik hanya terfokus pada satu pesan. Hal ini akan membuat salindia menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat. Yang ketiga, gunakan teks yang lebih ringkas. Salindia yang baik harus bisa terbaca oleh audiens terjauh yang menyaksikan presentasi. Yang keempat, hindari bullet point. Dengan alasan yang pertama, bullet point menghambat kreativitas dalam penyusunan salindia presentasi. Yang kedua, menjadikan presentasi menjemukan. Yang ketiga,
Penyaji tidak mampu membedakan mana pernyataan yang penting, karena semua tampak sama dan tak memiliki keunggulan. Yang keempat, semakin banyak bullet point, makin banyak pesan yang tidak diingat oleh audiens. Dan yang terakhir, ciri-ciri salindia yang baik adalah memiliki alur yang teratur, mulai dari pembukaan, penjelasan, sampai penutup. Kapabilitas berbahasa merupakan gambaran kecerdasan dan karakter yang baik. Keterampilan berbicara berkaitan dengan komponen bahasa lainnya seperti membaca, menyimak, dan menulis. Dalam diskusi ilmiah diperlukan pemahaman etika dalam menyampaikan pertanyaan, sanggahan, dan tanggapan, serta sikap ilmiah, yaitu kemampuan memahami masalah kritis dalam mengaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, evaluatif, dan kemampuan menganalisis. Yang baik, argumen yang disampaikan pun harus sesuai fakta untuk mengarahkan diskusi pada kelancaran. Keterampilan berbicara mencerminkan tata pikir, tata bahasa, dan cara bernalar kita. Pernyataan apapun yang dikeluarkan oleh seorang akademisi harus mencerminkan kelogisan, kesistematisan, pikiran yang jelas, dan kearifan. Terutama generasi muda mahasiswa yang mengemban tugas besar sebagai agen of change harus turut berperan aktif dalam euforia keilmuan dan perkembangan teknologi masa depan. Buah duku, buah durian. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.